Halo, perkenalkan nama saya Yuni Darnuru, NIM 8598682008. Saya dari UPBJJ UT Medan, Pokja Salur Prawira, jurusan PGSD. Di sini saya akan melakukan praktek-praktikum judul dengan ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup dan diantaranya keduanya tidak bisa dipisahkan. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen atau tumbuhan dan konsumen atau hewan, serta dekomposer pengurai. Sedangkan komponen biotik terdiri atas bahan organik, dan iklim. Dari cara terbentuknya ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan buatan. Contohnya, ekosistem alami adalah hutan, padang rumput, gurun, gunung, sedangkan contoh ekosistem buatan adalah sawah, taman, dan kebun. Alat yang harus dipersiapkan yaitu 1. Lembar pengamatan, 2. Alat tulis, 3. Aplikasi barometer, 4. Lingkungan sekitar. Ekosistem darat alami adalah hutan. Komponen biotik beserta kondisinya yang ada di hutan antara lain kondisi cahaya cukup, suhu mencapai 32 derajat Celcius, jenis tanah gambut dan subur, angin semiliar, dan keadaan air cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari 1. Daun singkong, kedua tebu, ketiga pohon pepaya, keempat daun singkong, kelima pohon pisang. Dan di situ terlihat banyak tumbuhan atau tanaman yang sudah ditanami oleh manusia dan dikelilingi dengan rumput. Dan di situ juga terdapat makanan babi atau daun jalar. Dan sekarang tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen antibiotik di mana tanaman membutuhkan cahaya air dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan. Selain itu juga dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang membantu proses penyerbukan. Selanjutnya kita akan mengamati beberapa hewan yang ada, yaitu 1. Kucing, kedua cacing, dan keempat adalah ayam, dan kelima ada di situ kupu-kupu. Hewan-hewan tersebut berinteraksi dengan komponen biotik dengan abiotik di lingkungan. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu terdapat juga dekomposer. Dekomposer atau pengurai, mereka adalah makhluk hidup atau organisme memperoleh energi dengan cara mengurai sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Di mana ekosistem hutan ini pengurai yang ditemui yaitu 1. Jamur, yaitu adalah cacing tanah. Selain itu kita akan mengunjungi ekosistem darat buatan sawah. Di dalam ekosistem hutan ini pengurai yang ditemui yaitu 1. Jamur bakteri, kedua cacing. Selain itu kita akan mengunjungi ekosistem darat buatan atau kebun singkong yang sudah ditanam. Komponen abiotik yang kita amati yaitu cahaya terlihat sangat terik, sekitar 32 derajat Celcius, dan tanahnya sedikit kering, dan angin semiliar, dan kondisi air sungguh banyak. Adapun ekosistem yang kita temui pada rumput yaitu 1. Ada pohon nanas, kedua jamur,
dan ketiga adalah cacing tanah, dan keempat adalah kupu-kupu. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya jenis hewan terdapat. Satu adalah hewan. Kita bisa lihat ada di situ ayam yang ada di sekeliling, kedua cacing, ketiga adalah kucing. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya ada beberapa jenis hewan yang ada di sekitaran kebun itu, ada semut, ada juga di situ belalang. Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa hasil pengamatan pada lingkungan sekitar hutan atau kebun menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antara unsur atau komponen biotik yang hanya membentuk sistem ekologi atau yang disebut ekosistem. Interaksi tersebut mendukung kesimpulan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Bye-bye, terima kasih.